Aceh merupakan salah satu provinsi yang menyumbang peningkatan suhu bumi. Namun berbagai kegiatan yang merusak lingkungan terus terjadi di bumi Serambi Mekah. Tercatat lebih dari 23.000 hektar hutan dibabat setiap tahunnya. Pembukaan hutan dan lahan itu tentu banyak dipicu oleh aktivitas manusia ya. Kita tahu di hutan ada aktivitas illegal logging. Aktivitas illegal logging sebetulnya kita bukan tidak boleh menebang hutan. Hutan itu sudah ditata berdasarkan fungsi dan peruntukannya. Oleh karena itu rujukannya adalah tata ruang atau pola ruang terutama untuk hutan. Lahan-lahan yang mempunyai tingkat kelerengan yang curam 45 derajat misalnya, itu kemudian dibuka, atau sempadan sungai, kemudian sempadan rawa-rawa, atau gambut yang punya kedalaman di atas 3 meter. Sebetulnya itu juga tidak boleh dibuka, karena kalau dibuka berpotensi untuk menghasilkan gas rumah kaca tadi. Hingga saat ini, suhu bumi terus meningkat. Bencana kian mengintai. Semua adalah ulah manusia yang terus merenggut kekayaan hutan dengan menebang pohon sembarangan. Asap pabrik perusahaan membuat bumi mengalami perubahan iklim yang sangat besar. Kita dapat melihat apa yang terjadi pada bumi sekarang ini. Berbagai bencana alam datang, gunung meletus, tanah longsor, kekeringan, dan kita sulit untuk mendapatkan air. Dampak yang kami rasakan selama perubahan iklim adalah kekeringan. Kemudian tanaman yang kami tanam seperti tanaman cabai, tanaman sayur itu tidak tumbuh dengan yang kita harapkan. Kekeringan yang kami rasakan pada saat ini di kampung kami Lampagu, Ujung Pancu, tidak adanya air. Jadi dulu banyak air yang ada di mata air di gunung, sekarang sudah mulai kering. Jadi banyak ibu-ibu yang sangat kesulitan untuk mendapatkan air. Beberapa pekan ini cuaca ekstrim yang terjadi di Aceh mengakibatkan polusi udara begitu menyengat. Padahal kekayaan alam Aceh begitu besar. Kekayaan flora dan fauna yang tumbuh subur di pegunungan kini telah hampa akibat ulah kita sendiri. Pada dasarnya kan perubahan iklim itu berdampak kepada semua orang termasuk pada perempuan. Tapi memang kemudian ada penelitian yang menunjukkan kalau dari aspek kesehatan ternyata perempuan dan anak menjadi lebih rentan ketika terjadi perubahan iklim. Nah itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, biasanya pekerjaan-pekerjaan seperti mengumpulkan kayu bakar, mengambil air, itu peran-peran yang dimainkan oleh perempuan. Perubahan iklim sangat berdampak pada perempuan, khususnya perempuan-perempuan yang kita dampingi. Dari WPF ada 6 kampung yang kita dampingi dan sebagian besarnya adalah petani. Perubahan iklim berdampak sekali kepada mereka, para petani, karena kekeringan, menyebabkan kekeringan, kadang-kadang banjir gitu, dan sehingga mereka tidak bisa turun ke sawah. Ini sangat berdampak pada ketersediaan pangan bagi masyarakat gitu. Ketika ketersediaan pangan rendah, perempuan juga yang kesulitan, sehingga ini sangat berdampak pada makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat, baik itu anak, suami, istri gitu. Sangat berdampak kepada gizi tentunya. Contoh dekatnya saja ketika di masyarakat kita, masih ada masyarakat di wilayah kita juga di Aceh Besar, mereka masih menggunakan kayu-kayu bakar untuk pabrik batu bata gitu. Jadi kayu-kayu mereka ambil dari hutan, sehingga menyebabkan hutan menjadi gundul, dan ini menyebabkan kekurangan air di beberapa desa di bawah hutan, di bawah gunung tersebut. Ada alternatif lain yang bisa dilakukan dengan tidak menebang pohon gitu. Ada alternatif lain seperti mereka itu bisa menanam dulu sebelum menebang.
juga bisa menggunakan ranting-ranting yang telah jatuh gitu. Itu bisa digunakan untuk pembakaran batu bata. Kita tahu misalnya banjir di tahun 2006, banjir Tamiang, itu kerugian kita untuk menutupi akibat banjir itu sekitar 2 triliun. Selain banjir dan tanah longsor, tentu yang menjadi riskan adalah keanekaragaman hayati kita yang hilang akibat hutan yang sudah terfragmentasi. Jadi dua sisi itu yang sekarang masih mendominasi akibat kerusakan hutan atau Sebelum terlambat, mari lakukan perubahan dengan langkah-langkah kecil yang sederhana. Tentu sesuatu perbuatan untuk mengurangi dan mengatasi dampak perubahan iklim. Mulailah untuk tidak membuang sampah sembarangan. Hentikan penebangan pohon. Stop kegiatan mengubah fungsi lahan secara berlebihan. Mengelola sampah itu saya rasa sangat penting. Bagi saya khususnya, melihat sampah itu adalah sebuah potensi, bisa jadi potensi perubahan. Misalnya dengan sampah kita bisa menjadikan sampah itu bahan edukasi. Sampah juga bisa kita jadikan sebagai potensi ekonomi. Sampah juga bisa kita jadikan sebagai indikator bahwa lingkungan itu bersih atau tidak. Makanya apabila kita melihat sampah, itu apa yang akan kita lakukan terhadap sampah. Makanya kita harus punya kesadaran bagaimana sampah itu bisa kita kelola. Banyak hal yang bisa dilakukan oleh perempuan ataupun masyarakat lainnya dalam kehidupan sehari-hari yang sebenarnya sederhana, tapi sebenarnya membawa dampak yang cukup baik, apalagi kalau itu dikerjakan oleh banyak orang. Sekarang, hampir semua aktivitas itu menggunakan tenaga listrik. Nah, paling tidak kita bisa mencoba bagaimana menggunakan energi listrik, tapi kemudian dengan cara yang lebih sehat. Misalnya mulai dari pemilihan bola lampu yang ramah lingkungan, mulai dengan kemudian penggunaan AC yang beramah lingkungan, kemudian juga setiap menggunakan fasilitas yang menggunakan listrik setelah selesai bukan hanya mematikan tapi juga coknya itu dicabut. Ini yang paling sering tidak dilakukan di hampir semua rumah. Saya sering mencoba mempraktekkan misalnya kan tanah yang sudah lama dipakai, unsur haranya sudah habis. Jadi saya mengumpulkan buah-buahan busuk yang kemudian di blender dicampur dengan sedikit gula aren, dibiarkan 3 hari. Nah itu kemudian saya siram di tanah-tanah tadi sehingga dia kemudian bisa baik lagi, tanah itu bisa dipergunakan kembali dalam menanam sayur-sayuran atau bunga di sekeliling rumah kita. Itu akan sangat baik kalau kita menggunakan pupuk-pupuk alami, atau bahkan orang bisa membuat kompos dari sisa-sisa makanan dapur, dari sampah. Karena kalau dibakar, sampah akan menimbulkan CO2 ya, dan itu akan meningkatkan pemanasan global, efek rumah kaca. Jadi lebih baik kemudian kalau sampah dapur atau sampah-sampah yang dari pohon-pohon dibuat pupuk kompos ataupun ditanam. Sampah yang tidak dikelola dengan baik itu kan bisa memunculkan kondisi panas karena dia ada penguapan seperti itu, penguapan, sehingga dengan panas yang muncul itu kita bisa lihat sekarang bahwa perubahan cuaca yang terjadi juga tidak menentu, kadang-kadang panas, kadang-kadang hujan. Itu berpengaruh dari situ, dari sampah juga saya rasa seperti itu. Padahal dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ. Dan telah kami jadikan di bumi ini gunung-gunung yang kokoh, supaya bumi itu tidak goncang bersama mereka. Dan telah kami jadikan pula di bumi itu jalan-jalan yang luas, agar mereka mendapat petunjuk. Dan kami menjadikan langit itu sebagai atap yang terpelihara. Surat Al-Anbiya ayat 31 hingga 32. Bumi terus berputar ke depan dan tidak akan pernah berputar mundur. Apapun yang dilakukan saat ini,
itu yang akan dihadiahkan untuk anak cucu di masa depan. Mari kembali kepada kodrahnya. Bumi tercipta dengan segala fasilitas alami untuk dimanfaatkan manusia. Manusia bisa hidup dan bertahan karena adanya kekayaan alam yang bisa dimanfaatkan, seperti air, hutan, tanah, udara, hewan, ikan, dan laut. Ayo kita lakukan hal kecil ya, terutama untuk pengelolaan sampah. Tidak usah kita berbicara jauh, misalnya mengelola sampah itu secara besar-besaran. Tanggung jawab kita bagi diri kita sendiri. Misalnya apabila kita melihat sampah, ataupun kita harus punya kesadaran bahwa dengan tidak membuang, nah, kita akan bisa membuat perubahan-perubahan kecil untuk lingkungan ini. Jadi ayo kita kembali melihat sampah sebagai sesuatu yang penting dan memang harus kita lakukan perubahan untuk bumi yang memang sekarang ini sudah sangat memprihatinkan kondisinya. Tentunya perempuan dan laki-laki sebenarnya harus sama-sama mengambil peran dalam pengelolaan sumber daya alam yang memang harus benar-benar kita jaga sama-sama, kita lestarikan bersama-sama. Perempuan dan laki-laki punya peran yang sama untuk melestarikan hutan kita, melestarikan ekologi untuk kehidupan anak cucu kita. Masih banyak generasi kita yang butuh akan ekosistem yang alami. Tanpa pencemaran udara, mereka adalah para generasi masa depan. Biarkan mereka bercita-cita tinggi, memiliki harapan yang indah untuk bumi yang indah dengan sebuah harapan layaknya generasi hijau. Kadono anjodo nyanyo neng yang kebit Nan mata ate oware ho Oware ho Penyang tapu buat karap mandum Hanjut ke buat ada bumonyang kadimo Oware ho Oware ho Puji oh balanganga puji oh Puji oh balanganga